Suatu sore, saat aku sedang memanaskan mesin mobil, di dalam garasi yang tertutup rapat, Bu Linda masuk ke dalam mobil. Ia tidak memakai pakaian kerjanya, melainkan sebuah terusan satin tipis tanpa lengan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sangat provokatif. Ia mengunci pintu garasi dari dalam menggunakan remote, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat sunyi dan privat. "Mas, suamiku baru akan pulang larut malam," bisiknya sambil merayap dari kursi belakang menuju kursi depan, tepat di sampingku. Menjadi driver ojek mobil online di Jakarta adalah tentang menjaga penampilan demi mendapatkan penilaian bintang 5. Aku selalu memastikan kemeja flanel atau poloku tersetrika rapi. Wajahku yang berusia 22 tahun, kujaga tetap bersih, dan aroma parfum maskulin yang ringan memenuhi kabin mobil. Banyak penumpang wanita yang memuji penampilanku. Beberapa bilang aku lebih cocok jadi model ketimbang sopir, tapi aku selalu menanggapinya dengan senyum sopan. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Bu Linda siang itu di area penjemputan Bandara Soekarno-Hatta. Sepasang suami istri masuk ke mobilku. Pak Taufik, seorang dokter kandungan yang tampak kaku dan dingin, duduk di belakang. Namun, perhatianku tersita sepenuhnya pada wanita yang duduk di sampingnya, yaitu Bu Linda, di usianya yang hampir mendekati kepala 4. Bu Linda adalah definisi wanita yang sangat merawat diri. Kulitnya putih mulus, tampak kontras dengan dres selutut berwarna merah marun yang ia kenakan. Dres itu sangat pas di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang padat dan berisi. Saat ia bergerak untuk memasang sabuk pengaman, aku tidak bisa tidak memperhatikan dadanya yang besar dan menonjol, seolah menantang jahitan kain dresnya. Aroma tubuhnya, campuran melati dan vanila, seketika menguasai ruang sempit di mobil kami. "Masih muda, sudah rajin ya, rapi lagi," ucapnya saat pertama kali mata kami bertemu di spion tengah. Suaranya serak-serak basah, terdengar begitu sensual di telingaku. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba tetap profesional, meski jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Sepanjang perjalanan menuju rumah mewah mereka di kawasan elit, aku mendengarkan percakapan mereka. Pak Taufik lebih banyak diam atau menjawab singkat dengan nada acuh tak acuh. Sebaliknya, Bu Linda terus memperhatikanku. Ia sesekali membetulkan posisi duduknya, membuat kulit pahanya yang mulus tersingkap sedikit, dan aku bisa merasakan tatapannya yang intens mengamati profil samping wajahku, rahangku yang tegas, dan caraku memutar kemudi dengan tenang. Sesampainya di tujuan, setelah aku menurunkan koper-koper mereka, Pak Taufik langsung masuk ke dalam rumah. Bu Linda tertahan sebentar di samping pintu pengemudi. Ia mengeluarkan kartu nama dari tas mahalnya, lalu menyentuh lenganku pelan. Sebuah sentuhan yang terasa panas di kulitku. "Mas, saya suka cara mengemudimu, tenang dan rapi," ucapnya sambil menekankan kata terakhir. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai setiap inci tubuhku. "Simpan nomor saya. Saya butuh sopir pribadi yang bisa diandalkan. Gaji tidak masalah, asal kamu bisa memenuhi semua kebutuhan transportasi saya kapanpun." Aku menelan ludah, melihat bagaimana dadanya naik turun saat ia berbicara. Bibirnya yang dipulas lipstik merah tipis tersenyum penuh arti sebelum ia berbalik, memperlihatkan pinggulnya yang berisi saat ia berjalan masuk. Seminggu kemudian, telepon itu datang, dan saat aku melangkah masuk ke rumah itu sebagai sopir pribadinya, aku tahu bahwa yang aku kendarai bukan lagi sekadar mobil, melainkan sebuah permainan gairah yang sangat berbahaya. Sudah 2 pekan aku bekerja di kediaman mewah Pak Taufik dan Bu Linda. Tugas utamaku adalah mengantar Bu Linda ke kliniknya, karena selain sebagai istri dokter ternama, ia sendiri adalah seorang bidan senior yang cukup sibuk. Namun ada yang berbeda setiap kali kami hanya berdua di dalam kabin mobil Toyota Alphard hitam yang kedap suara itu. Pagi itu, udara terasa lembab karena sisa hujan semalam. Bu Linda masuk ke mobil dengan blus sutra berwarna krem yang agak tipis, memperlihatkan siluet tubuhnya yang matang dengan sangat jelas
saat terkena cahaya matahari dari jendela. Alih-alih duduk di belakang seperti biasanya, ia membuka pintu depan dan duduk tepat di sampingku. Bosan di belakang, Mas? Rasanya seperti bicara dengan tembok, ucapnya sambil menyilangkan kakinya yang jenjang dan mulus. Aroma parfum hand yang ia pakai langsung memenuhi hidungku, membuat konsentrasiku sedikit buyar. Dalam perjalanan, Bu Linda mulai bercerita, awalnya tentang pekerjaannya sebagai bidan, tentang bayi-bayi yang ia bantu lahirkan. Namun, nada suaranya perlahan berubah menjadi lebih berat dan personal saat ia mulai membahas. Pak Taufik, kamu tahu Mas, menjadi bidan dan istri dokter, kandungan itu ironis, katanya sambil menatap keluar jendela. Tapi, aku bisa merasakan ia memperhatikanku dari sudut matanya. Setiap hari kami berurusan dengan organ reproduksi manusia, membantu reproduksi orang lain. Tapi, di rumah, suamiku bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia menyentuhku sebagai seorang wanita. Aku tertegun, hanya bisa menggenggam kemudi lebih erat. Ini adalah informasi yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang majikan kepada sopirnya. Mungkin karena dia sudah terlalu sering melihat itunya wanita di tempat kerjanya, Mas. Dia bilang dia sudah mati rasa. Organ reproduksinya sudah lama tidak bisa bangun untukku. Lanjutnya, tanpa ragu, ia mengucapkannya dengan nada yang sangat intim. Seolah kami adalah sepasang kekasih yang sedang berbagi keluh kesah. Bu Linda kemudian memutar tubuhnya menghadapku. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dadanya yang padat menonjol di balik blus tipis itu naik turun seiring nafasnya yang mulai tidak teratur. Mas masih muda, badannya juga tegap begini, pasti masih hangat dan segar ya, godanya dengan senyum yang sangat nakal. Ia tidak lagi menyembunyikan tatapan laparnya. Tangannya yang putih dengan kuku yang terawat rapi mulai bermain-main di sekitar tuas transmisi, nyaris menyentuh jemariku. Mas, jangan terlalu kaku. Di luar sana aku memang ibu bidan. Tapi di dalam mobil ini, aku cuma Linda yang sedang butuh teman bicara. Atau mungkin lebih, bisiknya. Matanya yang sayu menatap tajam ke arahku, seolah sedang menelanjangi pikiranku. Aku hanya bisa menelan ludah, merasakan suhu di dalam mobil yang terasa jauh lebih panas daripada AC yang sedang menyala. Godaan itu bukan lagi sekadar candaan. Itu adalah undangan terbuka yang membuat batinku mulai bergejolak antara rasa takut dan gairah yang mulai membakar. Malam itu, kesunyian rumah mewah di kawasan elit tersebut pecah oleh suara pecahan kaca dan teriakan yang tertahan. Aku yang sedang menunggu di pavilion samping hanya bisa terpaku saat pintu utama terbanting terbuka. Bu Linda berlari keluar dengan nafas memburu. Wajah cantiknya yang biasa tenang kini sembab oleh air mata. Tanpa sepatah kata pun ia masuk ke kursi depan dan membanting pintu mobil. Jalan sekarang Mas, perintahnya dengan suara bergetar. Aku segera memacu mobil keluar dari gerbang. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku bisa melihat bahunya terguncang hebat. Ia mulai bercerita di sela isak tangisnya tentang bagaimana Pak Taufik kembali menolaknya dengan dingin. Tentang kata-kata kasar suaminya yang menganggapnya terlalu menuntut secara biologis. Padahal Pak Taufik sendiri sudah benar-benar kehilangan fungsi kejantanannya. Antar aku ke tempat yang tidak ada orang yang mengenaliku. Bisiknya lirih saat kami mulai memasuki wilayah pesisir Anyer. Malam semakin larut saat kami tiba di sebuah hotel butik di pinggir pantai. Bu Linda memesan satu kamar, executive suite. Aku merasa sangat canggung dan berniat untuk tidur di sofa lobi atau kembali ke mobil. Namun, ia memegang erat pergelangan tanganku. Mas, tolong jangan tinggalkan aku sendirian malam ini. Aku takut pada pikiranku sendiri, pintanya. Di dalam kamar, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara deburan ombak dari kejauhan. Bu Linda melepas blazer kerjanya, menyisakan sebuah tank top sutra tipis yang melekat ketat di tubuhnya. Saat ia berjalan menuju balkon, aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari lekuk pinggulnya yang berisi
dan punggungnya yang putih, mulus, tanpa noda. Tiba-tiba, ia berbalik dan menghampiriku. Ia berdiri begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas dari tubuhnya. "Kamu tahu, Mas, suamiku punya segalanya, tapi dia membiarkan harta paling berharganya kelaparan," ucapnya sambil menatap mataku dalam-dalam. Ia mulai menggerakkan jemarinya yang lentur ke dadaku, meraba otot di balik kemeja seragamku. "Kamu muda, kamu kuat, dan aku bisa melihat bagaimana caramu menatapku selama ini." Dengan gerakan yang lambat, namun pasti, ia menurunkan tali tank topnya sedikit, memperlihatkan bagian atas dadanya yang putih bersih dan sangat padat. Kulitnya yang terawat tampak berkilau di bawah temaram lampu kamar hotel. Aroma parfum melati dan vanila yang kini bercampur dengan aroma tubuh aslinya menyerang indera penciumanku, membuat pertahananku runtuh seketika. "Apa kamu tega membiarkan wanita sepertiku terus-menerus menderita karena kesepian?" Bisiknya tepat di depan bibirku. Wajah cantiknya kini tampak begitu menggoda, dengan tatapan sayu yang penuh permohonan sekaligus dominasi. Melihat tubuhnya yang matang, padat, dan begitu nyata di depan mataku, jiwa kelelakianku bergejolak hebat. Darahku terasa berdesir kencang, dan dalam satu tarikan nafas yang berat, aku tahu bahwa malam ini tidak akan ada lagi sopir dan majikan. Hanya ada dua orang yang saling menginginkan di balik pintu yang terkunci rapat. Di bawah temaram lampu kamar hotel yang kuning redup, suasana terasa begitu menyesakkan oleh ketegangan yang akhirnya pecah. Saat Bu Linda menarik kemejaku, aku bisa merasakan jemarinya yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa lapar yang sudah mencapai puncaknya. Begitu kulit kami bersentuhan, seolah ada sirkuit listrik yang meledak. Bu Linda melepaskan segala keanggunannya sebagai seorang bidan dan istri dokter yang terhormat. Di atas ranjang king size itu, ia menjelma menjadi wanita yang haus akan pengakuan fisik. Kulitnya yang putih mulus terasa begitu panas saat bergesekan dengan kulitku. Aku bisa merasakan setiap lekuk tubuhnya yang padat dan berisi. Sebuah mahakarya kedewasaan yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari balik kemudi. "Mas, tolong buat aku merasa hidup kembali," rintihnya di sela nafas yang memburu. Suara desahannya berpadu dengan deru ombak di luar jendela, menciptakan simfoni yang liar. Ia mencengkeram bahuku erat, seolah aku adalah satu-satunya pegangan di tengah badai emosinya. Setiap sentuhanku disambut dengan reaksi yang begitu intens. Ia seolah ingin membalas setiap detik kesepian yang ia lalui bertahun-tahun dalam satu malam. Gairahnya meluap-luap, menuntut keperkasaan mudaku untuk mengisi kekosongan jiwanya. Malam itu, di bawah selimut putih hotel, aku memberikan segalanya, dan ia menerimanya dengan kepuasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah cantiknya tampak begitu berantakan, namun bersinar oleh rasa lega yang luar biasa. Kami berdua terkapar dalam kelelahan yang nikmat hingga fajar menyingsing. Saat cahaya matahari mulai mengintip dari celah gorden, suasana berubah menjadi sangat nyata. Kami terdiam, saling menatap dalam keheningan yang canggung namun intim. "Kita harus pulang sekarang," ucapnya sambil merapikan rambutnya yang kusut. Suaranya kembali tenang. Topeng seorang istri dokter mulai ia kenakan kembali. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa sangat kontras dengan malam sebelumnya. Kami hanya diam, namun udara di dalam mobil terasa berat oleh rahasia yang kini kami miliki bersama. Aku fokus menatap jalan, sementara ia terus memandang keluar jendela. Meskipun aku tahu sesekali ia melirikku dari balik kacamata hitamnya. Sesampainya di rumah mewah itu, Pak Taufik sudah tidak ada. Mobilnya sudah meluncur ke rumah sakit sejak pagi buta. Aku menurunkan Bu Linda di depan lobi rumah, seolah aku hanyalah sopir yang baru saja menjemput majikannya dari perjalanan luar kota. "Terima kasih untuk tumpangannya, Mas," ucapnya dengan nada datar yang sangat profesional, cukup keras agar bisa didengar oleh asisten rumah tangga
yang sedang menyapu di teras. Namun, saat ia melangkah melewatiku, ujung jarinya sempat menyapu punggung tanganku dengan tekanan yang bermakna. Aku kembali ke pavilion, mengganti seragamku, dan mulai mencuci mobil. Tak ada yang tahu bahwa di balik seragam rapi dan wajah tenangku, aku masih bisa merasakan aroma parfumnya yang tertinggal di kulitku. Dan aku tahu, mulai detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kami telah membangun sebuah istana rahasia di atas pondasi pengkhianatan yang sangat panas. Hari-hari setelah kejadian di pantai itu tidak lagi sama. Rumah mewah yang tadinya terasa dingin bagi Bu Linda, kini berubah menjadi medan permainan yang mendebarkan. Aku masih tetap menjadi sopir pribadi yang loyal di mata Pak Taufik. Diam, patuh, dan menjaga jarak. Namun, di bawah permukaan formalitas itu, ada api yang terus berkobar. Permainan ini menjadi semakin berani. Seringkali saat Pak Taufik sedang sibuk di rumah sakit atau menghadiri simposium kedokteran, Bu Linda memintaku mengantarnya ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauan kenalannya. Namun, seringnya kami bahkan tidak sampai ke tujuan. Suatu sore, saat aku sedang memanaskan mesin mobil di dalam garasi yang tertutup rapat, Bu Linda masuk ke dalam mobil. Ia tidak memakai pakaian kerjanya, melainkan sebuah terusan satin tipis tanpa lengan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sangat provokatif. Ia mengunci pintu garasi dari dalam menggunakan remote, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat sunyi dan privat. "Mas, suamiku baru akan pulang larut malam," bisiknya sambil merayap dari kursi belakang menuju kursi depan tepat di sampingku. Aroma parfumnya bercampur dengan bau oli dan kulit jok mobil, menciptakan atmosfer yang maskulin sekaligus menggoda. Ia tidak memberikan ruang bagiku untuk berpikir. Tangannya yang halus mulai menjelajahi dadaku, membuka kancing seragamku satu persatu. Aku menatap matanya. Ada binar kemenangan di sana. Binar seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya melalui gairah yang aku berikan. "Di sini saja, Mas. Aku ingin merasakannya di rumah ini." Di bawah hidungnya, tanpa dia tahu, bisiknya tersenyum tipis dengan suara yang serak dan penuh tuntutan. Kejadian di dalam mobil yang terparkir di garasi itu terasa jauh lebih intens. Setiap sentuhan terasa seperti pengkhianatan yang manis. Aku bisa merasakan tubuhnya yang padat dan berisi bergetar dalam dekapanku, menyerap setiap energi muda yang kupunya. Kepuasannya terpancar dari bagaimana ia mencengkeram erat bahuku, menahan desahan agar tidak terdengar sampai ke ruang utama rumah. Baginya, aku bukan hanya seorang sopir, aku adalah obat bagi jiwanya yang kering. Sementara bagiku, ia adalah candu yang membuatku mengabaikan segala logika. Setelah semuanya selesai, ia merapikan rambutnya di depan spion tengah, kembali menjadi Bu Linda yang terhormat. "Ingat, Mas, besok pagi kita harus mengantar Pak Taufik di bandara. Pastikan mobilnya bersih," ucapnya dengan nada dingin yang dibuat-buat. Meski matanya masih menyiratkan sisa-sisa badai gairah yang baru saja kami lalui, aku hanya mengangguk, mengenakan kembali kemejaku yang sedikit kusut. Aku tahu, kami sedang meniti seutas tali tipis di atas jurang kehancuran. Jika Pak Taufik sedikit saja lebih peka, atau jika kita melakukan satu kesalahan kecil, semuanya akan hancur berantakan. Namun, saat aku melihat Bu Linda berjalan masuk ke rumah dengan langkah anggun dan pinggul yang berayun penuh percaya diri, aku sadar bahwa aku tidak ingin berhenti. Kami telah terikat dalam sebuah rahasia yang terlalu panas untuk dipadamkan dan terlalu berbahaya untuk dilepaskan. Aku akan tetap menjadi sopir pribadinya, pelayan setianya di depan publik, dan pemuas dahaganya di balik pintu yang terkunci.